Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fi din, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan dan nikmat dan karunia-Nya, serta salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi rahmah, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan manusia dari penghambaan kepada hamba menuju penghambaan kepada Rabbul Alamin. Dengan tauhidlah, dengan uluhiyahlah Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan tauhidlah Allah menurunkan kitab-kitab. Maka wajib bagi kita untuk mengesahkan Allah dalam semua ibadah. Pada malam ini kita lanjutkan kajian kita masih dalam kitab Tauhid, hak Allah yang pertama dan utama yang wajib dilaksanakan oleh hamba. Terakhir kita membahas dua dalil dari Al-Quran tentang hukum menyembelih kepada selain Allah berupa bangunan, pohon kayu, mata air, kuburan, motor, mobil, perahu, jembatan, lautan, sumur dan semisalnya. Disembelihkan ayam, itik, sapi, kerbau, apa saja. Ini semuanya termasuk memalingkan ibadah kepada selain Allah, dan itu dikatakan syirkul akbar, mempersekutukan Allah dengan persekutuan yang besar yang berdampak kepada haramnya pelakunya untuk masuk ke dalam surga. Dosanya dosa yang besar dan dosa paling besar, kekal di api neraka jikalau dia mati dalam keadaan tidak bertaubat. Itu sudah kita ambil dua dalil. Pertama, kita sebutkan dalil di dalam surah Al-An'am ayat 132, 26 atau 62, 63. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian juga kita ambil dalam surat Al-Kautsar ayat yang kedua, fasalli li rabbika wanhar. Sekarang kita ambil dalil dari hadis. Baik. Qala al-muallif rahimahullah an Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu qala haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimat. Dari Ali bin Abi Thalib, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Ali bin Abi Thalib ibnu ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahadus sabiqina ila Islam, di antara yang pertama masuk Islam, dan salah satu dari khulafaur rasyidin al-mahdiyyin, dan salah satu dari 10 yang diberitakan masuk surga. Beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepadaku 4 kalimat. Pertama, la'anallahu man dzabaha li ghairillah
Allah melaknat orang-orang yang menyembelih bukan karena Allah, menyembelih dengan tujuan selain Allah. Seperti yang saya sebutkan tadi. Mau bangun rumah harus potong ayam, taruh di dasarnya supaya kuat. Ya. Mau buat jembatan, tanam kepala kerbau, sirami dengan darahnya supaya kuat. Inilah dia. Ya, ndarain. Allah melaknat. Nabi yang bilang begitu. Mana yang lebih kita ikuti? Apakah adatnya orang atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentu kalau kita cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lihat orang. Beragama itu tidak mandang orang. Beragama itu Allah dan Rasulnya. Bukan lihat orang beragama. Kita enggak. Lah mana yang paling banyak saja sudah. Apa dia punya surga? Apa dia punya neraka? Apakah dia disuruh kita mengikutinya oleh Allah Subhanahu wa taala? Tapi namanya manusia nih, kita ini perot, penakut. Loh, nanti tidak diundang kita sama dia. Nanti dibenci kita. Munggah ya, gedah besar kita itu. Manusia punya apa? Ya. Punya apa dia manusia? Minta makan aja kalau dikasih. Kalau tidak lelah ngengkat baru dikasih kita. Baru bisa kasih makan. Enggak ada, ayo mari makan. Enggak ada. Punya apa manusia? Ya. Allah laknat. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah laknat orang-orang menyembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ucapannya bismillah, tapi tujuannya untuk apa? Nah, kan ini dia. Tujuannya apa? Wa la'anallahu man la'ana walidayhi. Dan Allah laknat orang-orang yang melaknat kedua orang tuanya. Waliyadzubillah. Uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tuanya, melaknat kedua orang tua. Wala'anallahu man awa muhditsan, dan Allah melaknat orang-orang yang melindungi bid'ah. Padahal enggak berbuat kita hanya melestarikan, melindungi. Allah laknat. Nabi bilang begini. Yang keempat, wala'anallahu man ghayyara manar al-ard. Di sini manaha. Yang sahih man ghayyara manar al-ard. Allah laknat orang-orang yang merubah tanda-tanda bumi. Pal-pal batas-batas itu. Allah laknat. Ya, suka nyuri tanah. Ya, ngerubah mana patok-patok tanah itu. Allah laknat. Sejengkal aja kita ambil. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam Al-Bukhari, "Man iqtata'a arda akhihi zulman shibra." Barang siapa yang mengambil tanah saudaranya dengan zalim satu jengkal, tuwiqa lahu yaumal qiyamati min sab'i aradhin. Allah akan pikulkan dia di pundaknya nanti hari kiamat 7 lapis bumi. Sejengkal tapi 7 lapis. Bagaimana kalau ngambil tanahnya orang, rampas, menipu, putar sertifikat dan semisalnya. Sejengkal kali 7 ke dalam. Waliyadzubillah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik. La'anallah. Al-la'nah min Allah. Allah melaknat. Apa artinya? Al-la'nah namanya laknat at-tardu wal ib'adu. Diusir dan dijauhkan. Berarti apa? Diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah. Itu arti la'anallah. Allah melaknat. Allah jauhkan kita dari kasih sayangnya. Allah jauhkan kita dari rahmatnya.
Wa minal makhluqin as-sab wa du'a. Adapun kalau makhluk yang melaknat artinya berarti mencela, mencaci maki dan mendoakan dengan keburukan. Kalau Allah melaknat artinya Allah tidak akan kasih rahmat. Kalau manusia melaknat artinya manusia itu mencela. Misalkan kita berbahasa Arab, la'anaka fulan. Fulan telah melaknatmu, artinya apa? Orang ini telah mencelamu atau mencaci makimu. Baik. Siapa yang pertama? Man dzabaha li ghairillah. Orang-orang menyembelih bukan karena Allah. Minal asnam, menyembelih untuk patung. Wal auliya, menyembelih untuk para wali. Was sholihin, menyembelih untuk orang soleh. Kemana? Ke kuburnya. Nah ini, coba ini. Datang ke sana sakit, berjaruk. Nangis dia. Nanti kalau tiang sehat yang datang lagi nyembelih sini, sudah duluan dia nazar. Allah laknat ini. Ya. Awal jin atau untuk jin. Loh, mana untuk jin? Yaitu seperti rumah supaya tidak rusak, rumah supaya tidak goyang, jembatan supaya kuat, laut supaya tidak meluap airnya, sawah supaya panennya bagus. Karena jin, atau selain daripada itu, Allah laknat. Dan ini kebanyakan perbuatan kita, banyak sekali. Ya kalau kita nyembelih bangun rumah supaya tukangnya semangat kerja untuk makan, ya bagus. Ya. Potong bismillah Allahu akbar, tapi apa? Jangan ada karena. Oh, ini sini di dasarnya. Terus selilingkan darahnya. Ini dia dilaknat oleh Allah itu. Ya. Kemudian yang kedua, la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah laknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Al-muradu bihi ma'aba abuhu wa ummuhu. Yang dimaksud kedua orang tuanya bapak dan ibunya. Wa in alau, meskipun naik ke atas. Jadi ketahui ya para jamaah, kalau kita di sini ya, istilah Sasak, istilah Lombok, bapaknya bapak kita itu namanya kakek. Kalau naik ke atas bapu, balo kita bilang. Naik lagi ke atas embi kita bilang. Ini istilah Sasak. Tapi kalau istilah Arab semuanya kakek semua. Yang di atas kita kakek, di atasnya kita kakek, itu bapak semua namanya. Bapak. Ya. Dan orang Arab akan jad atau aba. Contoh, Nabi SAW mengatakan waktu perang Hunain, Ana benu Abdul Muttalib. Saya anaknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, apakah bapaknya Nabi? Tidak. Abdul Muttalib siapa? Kakeknya Nabi. Tapi yang di atas itu, dari garis bapak kita ke atas, itu dinamakan dia bapak. Nah, Allah laknat orang yang mencela, mencaci maki ibu bapaknya. Sawa'un basyara la'nahuma aw tasabbaba fihi. Entah dia langsung caci maki bapaknya atau dengan tidak langsung. Bagaimana cara tidak langsung? Kok aneh ini? Kok orang mencela orang tuanya loh? Kan jarang. Ini tulen-tulen sudah kurang ajar. Tapi yang tidak kita sadari adalah secara tidak langsung melaknat orang tua kita sendiri. Bagaimana? Tasabbaba fihi bi an yal'ana waliday syakhsin fayurda alaihi bil mithl. Yaitu dia laknat, dia caci maki orang tuanya orang. Nah, ini dia. Bapakmu begini. Hakikatnya kita mencela bapak kita sendiri itu. Karena apa? Akibatnya akan dibalas yang disebut bapak kita nanti. Nah, makanya hati-hati. Kita mencela bapaknya orang pun akan mencela bapak kita. Ini juga namanya kita mencaci maki, melaknat orang tua sendiri. Jelas ini? Ya, harus jelas. Ya, mungkin jarang dia sumpah senang bapaknya, mungkin jarang nyumpah. Ya, jarang mungkin ya. Tapi apa? Bapaknya orang kita sumpah.
Bapaknya orang kita caci maki. Ini otomatis apa? Mencaci maki bapak sendiri. Allah laknat. Allah laknat. Kemudian wala'anallah, Allah laknat man awa ay dhamma wa hama, yang melindungi, muhditsan bi kasrid dal aljani, siapa dilindungi, orang bersalah dilindungi, itu dilaknat oleh Allah. Itu artinya muhditsan. Wa bi fathiha, kalau muhdatsan ya, wa huwa al-amrul mubtada' fid din wa iwa'uhu ar-ridha bihi. Kalau dia mengatakan muhdatsan, berarti artinya perkara-perkara baru dalam agama. Kalau muhditsan, Allah laknat orang yang melindungi pelaku kesalahan. Tapi la'anallah man awa muhdatsan, Allah laknat orang-orang yang melindungi perbuatan bid'ah. Perbuatan baru, perkara-perkara baru dalam agama. Atau apa nama iwa juga? Ar-ridha, senang, mendiamkan tanpa ada pengingkaran, paling kurang dengan hati. Allah laknat. Baik. Kemudian la'anallahu man ghayyara manaral ardh, Allah laknat orang yang merubah tanda-tanda bumi. Al-marasim allati tufarriq baina milkika wa milki jarik, tanda-tanda, patok-patok yang memisahkan antara tanahmu dengan tanah saudaramu, antara tanahmu dengan tanah orang lain, antara tanahmu dengan tetangga. Wa taghyiruha yakunu bi taqdimiha aw ta'khiriha, nama merubahnya, memajukannya atau memundurkannya. Ini Allah laknat. Inilah dia beberapa kalimat penjelasan dalam hadis yang sahih ini. Adapun maknanya secara jelas dan terperinci, yuhadzirun Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu min arba'i jara'im. Nabi alaihi salatu wasallam memberikan peringatan, mewanti-wanti, mewaspadai umatnya dari 4 kejahatan. 4 penyimpangan, 4 kejahatan, 4 dosa besar, 4 dosa besar. Fayukhbiru anna Allah Ta'ala yatrudu min rahmatih, Nabi beritakan Allah usir 4 pelaku perbuatan salah ini dari rahmatnya, diusir, tidak dapat rahmat. Ya Allah, Allahumma arhamni, Rabbi ghafirli, warhamni, wajburni. Mental doanya kalau dia kerjakan 4 hal ini, atau salah satu dari 4, mental. Tidak ada gunanya Rabbi ghafirli, warhamni tiap duduk antara 2 sujud itu. Apalagi dia teriak-teriak selesai azan, Allahumma arhamna bil Quran. Enggak mempan kalau melakukan salah satu dari 4 ini. Nabi beritakan Allah usir, Allah jauhkan dari rahmatnya pelaku 4 hal ini. Salah satu saja, jangankan semuanya, salah satu dilakukan tidak dapat rahmat. Yang pertama, at-taqarrub bidzabhi ila ghairillah, mendekatkan diri kepada selain Allah dengan cara menyembelih. Biasanya kalau kita cari barang hilang, atau istilahnya apa namanya, cari barang gaib, ya, disuruh sama dukunnya bawa ayam. Ini hati-hati nih, ya. Coba carikan deh ayam putih. Ayam putih khusus kriterianya, ya. Yang apa namanya, jari-jari kakinya begini-begini, yang bulunya begini-begini. Mendekatkan diri kepada selain Allah dengan cara menyembelih. Li'annahu sarafun lil ibadah ila ghairillahi ta'ala ila ghairi mustahiqiha. Menyembelih kepada selain Allah ini namanya menyelewengkan ibadah kepada yang tidak berhak. Yang berhak untuk menyembelih atau yang berhak
menerima sembelihan itu hanya Allah. Fasholli li rabbika wanhar. Qul inna sholati wa nusuki. Apa arti nusuki? Sembelihanku. Baik. Jadi yang pertama yang dilaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan manfaat atau menolak mudarat. Meskipun bacaannya bismillah Allahu akbar, rusak bismillahnya karena niatnya. Hatinya untuk apa? Kan lain kalau memang kita mau makan-makan bismillah Allahu akbar, mau makan-makan mubah. Kalau yang ibadah mana dia? Pas hari korban. Bismillah Allahu akbar, ya Allah. Hadza minka, ini dari engkau, kembali engkau, terimalah korbanku. Ibadah. Kenapa kita nyembelih? Karena ingin ngorban. Korban itu perintah Allah. Kemudian orang yang haji tamattu atau qiran, dia nyembelih juga untuk hadiyu, sembelihan, ucapan syukur, sekali jalan bisa mengerjakan dua ibadah. Ya ini untuk rumah, siapa yang nyuruh? Beli motor baru, siram bahannya dengan darahnya, siapa yang nyuruh? Nyembelih itu ibadah. Kalau hatinya kepada selain Allah, tujuannya kepada selain Allah, meskipun 100 kali bilang bismillah gak bakalan sah, bangke jadinya. Maka dulu Masya Allah banyak kita makan bangke dulu. Sudahlah, kalau sudah tobat jangan diingat lagi sudah. Ini kita buka lembaran baru sekarang. Nah ayo aja ya, buktikan. Ya, mau bikin rumah, kita makan bangke itu. Kenapa? Bukan karena Allah. Tapi yang sudah lewat sudah, ya. Kita tobat sudah. Afallahu amma salaf, Allah maafkan telah lewat. Sekarang yang akan datang. Dan keluarga yang tidak tahu kita ingatkan. Yang penting kita ingatkan, dia mau dia yang untung, tidak mau dia yang buntung. Ya rugi. Ya. Baik. Yang kedua, man da'a ala walidayhi, siapa yang mendoakan kecelakaan untuk kedua orang tuanya, dilaknat oleh Allah. Dijauhkan dari rahmatnya. Bil la'nati, dengan dilaknat. Aw sabbahuma, atau dicaci maki secara langsung. Aw tasabbaba fi dzalik, atau menyebabkan orang tuanya dicela. Bi an yasdura minhu dzalik, muncul dari dirinya fi haqqi abawai syakhsin, karena mencaci maki kedua orang tua orang lain. Fayaruddu alaihi dzalika syakhsu bil mithl, akhirnya orang yang kita cela orang tuanya membalas untuk mencela kedua orang tua kita. Ini namanya mencela orang tua dengan tidak secara langsung. Ini yang banyak. Tapi kalau mencela orang tua sendiri, kurang-kurang nakalnya anak mungkin gak sampai. Baik, itu yang kedua dilaknat. Yang ketiga, ats-tsalitsah man hamajanian mustahiqqan lil haddi syar'i, barang siapa yang melindungi pelaku kriminal, pelaku kesalahan, yang melindungi orang salah padahal berhak untuk dihukum, tapi dilindungi oleh dia. Famana'ahu min an yuqama 'alaihi al-hadd, dicegah penguasa untuk melaksanakan hukuman terhadap orang tersebut. Aurudiya bi bid'atin fid din wa aqarraha, atau ridho terhadap perkara-perkara bid'ah dalam agama. Baru dalam agama, bukan mobil. Kalau mobil ini bukan agama. Orang punya mobil belum tentu masuk surga. Ya. Bahkan kalau ke masjid lebih afdal jalan kaki daripada naik motor. Kalau mobil bukan urusan agama. Mikrofon bukan urusan agama. Burung besi terbang, ya, pesawat terbang itu bukan urusan agama. Unta bukan urusan agama. Urusan agama yang kaitannya cari pahala. Ini hari besok ini loh. Itu yang ketiga. Yang keempat, man tasarrafa fi marasimil ardh, barang siapa yang berbuat merubah tanda-tanda patok-patok tanah, allati tufrizul huquqa, yang menampakkan dengan jelas haknya pula dengan hak orang lain, faqaddamaha wa akharaha, dimajukan atau dimundurkan tanda tersebut, patok tersebut dari tempatnya semula,
fayanshau an dzalik iqtita'u syai'in min ardi ghairihi zulma, yang akibatnya muncul pengambilan bumi orang lain tanpa hak atau dengan kezaliman. 4 hal ini, siapa yang melakukan salah satunya, Allah laknat dia. Munasabatul hadits lil bab. Apa hubungannya hadis ini dengan termasuk menyekutukan Allah dengan persekutuan besar, menyembelih bukan karena Allah? Hubungannya apa? Anna fihi dalilan ala ghiladhi tahrimiz dzabhi li ghairillah. Hadis ini menunjukkan kerasnya, haramnya menyembelih bukan karena Allah. Haitsu inna fa'ilahu awwalu man yastahiqu la'natullah, yang mana pelakunya dialah yang pertama kali mengenyam laknat Allah Subhanahu wa taala. Ini waspada. Ya. Pelakunya yang pertama yang mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak jarang pesta-pesta laut ini, lihat, kepala kerbau melayang. Hati-hati. Ya. Inilah dia termasuk menyekutukan Allah dengan persekutuan yang besar. Baik, mayustafadu minal hadits. Kesimpulan dari hadis ini. Faedah yang bisa diambil dari hadis ini yang pertama, an-nadzabha li ghairillahi muharramun syadidut tahrim. Menyembelih bukan karena Allah. Pada kubur, dasar rumah, dasar jembatan, lautan, gali sumur, ya. Atau apa? Gali lubang emas. Ini banyak ini. Ya. Gali lubang emas baru gali. Nah, semisalnya muharramun, haram. Syadidut tahrim, keras haramnya. Wa syirkun, dan syirik. Fi muqaddimatil kabair. Bahkan dia pembuka dari dosa besar, yaitu syirik. Dalam hadis ini dia dibuka, dia mengawali yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang menyembelih bukan karena Allah. Yang kedua, an-nadzabha ibadah. Namanya menyembelih ini ikhwan ibadah. Fayajibu sarfuha lillahi wahdah. Harus niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tahrimu la'nil walidain, haram melaknat kedua orang tua, wasabbihima, mencaci makinya, mubasyaratan aw tasabbuban, secara langsung ataupun dengan cara tidak langsung. Mana nama tidak langsung? Kita cela orang tua orang lain, akhirnya orang lain itu mencela kedua orang tua kita. Baik, yang keempat, tahrimu munasaratil mujrimin, haramnya kita membela orang-orang yang jahat. Wa himayatihim, haramnya kita jaga dan lindungi mereka. Min tatbiqil haddi syar'i alaihim, tatkala mau ditegakkan hukum kepadanya, tidak boleh dibela. Wa tahrimur ridha bil bid'ah, dan haramnya kita ridha terhadap perkara-perkara baru di dalam agama ini. Tidak boleh kita ridha, kita harus benci, karena Nabi sangat membenci namanya bid'ah. Bayangkan hari Jumat, Nabi mengatakan, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Nyala matanya Nabi lagi nih. Nabi kalau khutbah, ya, menyebutkan khutbatul hajah ini, ya, ihmarat ainah, merah mata Nabi. Jadi, ya, Nabi alaihi salatu wassalam kalau khutbah ihmarat ainah, merah matanya. Ya, wa artafa'a sautu wa 'ala sautu, tinggi suaranya, keras suaranya. Washtadda ghadabuh, sangat marah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ka'annahu mundhiru jaishin, seolah-olah dia memberikan peringatan kepada tentara-tentara. Sabbahakum wa massakum, musuh siap menyerang kalian waktu pagi dan sore. Maka yang khutbah semangat, makmumnya pun akan semangat begini semua. Dan itu sunnahnya. Ya, kalau khatibnya khutbah, lihat imamnya. Ya.
Yang duduk di sana ya seperti inilah, hadap sini semua gitu. Jangan semuanya hadap sana. Ya semua hadap kiblat semua. Yang pas sini aja ngelihat khatibnya. Yang sebelah sana enggak lihat khatibnya. Anas azannya di luar, di pintu. Selesai azan, langsung duduk lihat Nabi SAW. Kita enggak mau tahu. Ya. Sudah masuk masjid seperti padi yang sudah berisi semua. Ya. Bagaimana tidak seperti itu? Khatibnya sendiri nggak paham apa yang dikhotbahin. Ya, kenapa? Kitabnya di masjid terus soalnya. Datang, baca, ya, selesai, taruh, pulang. Nggak pernah dipelajari apa yang disampaikan. Dia tidak paham, apalagi makmumnya. Maka apa perkembangan pada diri makmum? Nggak ada perkembangan. Imam nggak berkembang, makmum juga nggak berkembang. Apa roh khutbah itu? Apa tujuan khutbah itu? Tujuannya bagaimana umat ini faham agamanya, dan apa yang dibutuhkan di satu sampaikan. Ya, sampaikan dengan jelas. Orang bisa ambil manfaat. 5 menit, 10 menit cukup. Tapi apa? Ya, pembahasan hari ini begini, ini. Dalilnya Quran begini, hadis begini. Duduk, bangun, ya. Penjelasannya begini, kesimpulan 1, 2, 3, doa, selesai. Orang juga senang lah, cepat kita selesai ini katanya. Ini enggak, sudah 25 menit. Tapi Masya Allah, lihat semua teler makmumnya.